Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa saya tidak mendapatkan bantuan sosial atau bansos apapun sampai saat ini. Apalagi jika dilihat dirinya merupakan keluarga yang memiliki komponen PKH, seperti memiliki lansia berumur minimal 60 tahun, memiliki keluarga disabilitas, memiliki anak sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA, ibu hamil dan anak balita. Dari beberapa sumber yang saya himpun, ada 9 penyebab kenapa seseorang dikatakan tidak bisa mendapatkan bansos PKH. Nomor induk kependudukan atau nomor kartu keluarga tidak valid dengan data Dukcapil. Pada poin ini sangat krusial, dikarenakan sejak 2021 yang lalu, Kemensos berupaya memperbaiki data penerima bansos yang ada di DTKS dengan Dukcapil. Akan tetapi, ketika proses itu terjadi, banyak sekali terdata masyarakat memiliki NIK dan KK yang tidak valid, ganda, dan belum terkonsolidasi. Bahkan untuk penulisan nama dan nomor NIK berbeda baik di KK, KTP maupun Dukcapil. NIK pengurus dan NIK di rekening penerima berbeda. Seperti nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ayahnya. Ketika telah ditetapkan sebagai penerima bansos PKH, ternyata terjadi perbedaan pada nama penerima rekening, seperti diketahui bantuan PKH disalurkan lewat ATM yang dimodifikasi menjadi Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Kerap sekali ditemui, nama pengurus PKH berbeda dengan yang ada pada rekening. Hal itu menyulitkan pada saat pendistribusian buku tabungan. NIK keluarga penerima manfaat berubah di sistem. Pada kasus ini, NIK keluarga penerima manfaat berubah di sistem setelah dilakukan perbaikan yang otomatis berimbas kepada bantuan PKH-nya yang tidak bisa masuk karena berbeda di nomor NIK dengan di data. Pihak bank tidak akan mengambil risiko untuk menyalurkan bantuan jika ditemui kasus seperti ini. Terindikasi sebagai penerima ganda bansos dalam satu kartu keluarga. Dalam satu keluarga terindikasi menerima 2 bansos, artinya si anak yang masih tinggal dengan orang tua dalam satu rumah meskipun sudah menikah dan beda kakak akan menyulitkan orang tuanya mendapatkan bansos dikarenakan akan terbaca ganda. Jadi salah satu harus memilih anak atau ibu yang mendapatkan bansos. Dikarenakan ID BDT pada DTKS hanya satu, kecuali si anak telah masuk ke DTKS dengan ID BDT berbeda. Belum masuk DTKS di Dinas Sosial. Hal ini penting sekali karena data yang dipakai oleh Kemensos untuk semua bantuan yang mereka salurkan adalah DTKS yang dikelola Pusdatin, sehingga mereka yang belum masuk DTKS harus segera mengusulkan nama mereka ke dalamnya. Data Dapodik tidak terindikasi sistem. Selanjutnya, data Dapodik dari anggota keluarga yang menjadi komponen PKH tidak terbaca, bisa karena kesalahan NIK, nama, dan data lainnya, sehingga bantuannya menjadi non-kategori yang membuat uang bansos PKH tidak bisa disalurkan oleh Kemensos. Data lansia terindikasi belum melakukan IKTP di Capil. Bagi pengurus PKH yang memiliki komponen lansia bisa gagal mendapatkan bansos PKH, meski telah ditetapkan sebagai penerima pada saat penambahan kuota. Karena kerap ditemui di lapangan kasus lansia tidak memiliki administrasi kependudukan yang lengkap, sehingga sulit untuk diberikan bansos. Terindikasi ada tanggungan pinjaman di bank penyalur. Beberapa kasus ini sering terjadi pada penerima bansos yang telah ditetapkan SK-nya memiliki pinjaman di bank himbara, mengindikasi bahwa mereka mampu, apalagi dengan jaminan rumah, tanah, atau kendaraan pribadi. Dikarenakan bansos untuk mereka yang tidak mampu dan memiliki penghasilan serabutan. Kategori anak sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas. Yang terakhir adalah anak yang menjadi komponen PKH terindikasi sudah berumur 20 tahun ke atas. Meskipun masih berusia sekolah, hal ini akan membuat komponen tersebut terbaca non-kategori, sehingga membuat bansos tidak akan disalurkan. Itulah sedikit informasi tentang 9 penyebab teman-teman tidak dapat bansos PKH atau bantuan PKH-nya tidak bisa dicairkan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.